Shalom adik-adik Komsel remaja yang kakak kasihi. Pada pagi hari ini kita bersyukur walau kita sampai sekarang ini belum bisa beribadah, Tuhan beri kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Kakak berdoa supaya adik-adik semuanya tetap dalam kondisi sehat, kondisi yang baik, sehingga meskipun adik-adik di rumah, tetapi adik-adik tetap bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin adik-adik. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kakak ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana sikap kita pada saat musim karantina di rumah seperti sekarang ini. Ya, jadi kita sebagai anak saat ini mungkin tidak bisa bersekolah seperti biasanya. Waktu kita banyak kita habiskan di rumah tentunya. Nah, meskipun kita banyak di rumah, tetapi ada beberapa hal yang kita harus lakukan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik untuk orang tua kita. Adik-adik ya, coba kita buka yang pertama di dalam firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Kakak langsung bacakan aja ya. Adik-adik perhatikan. Keluaran 20 ayat yang ke-12 berbunyi, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Nah, adik-adik, firman Tuhan di dalam Keluaran ini mengatakan kita harus menghormati ayah dan ibu kita supaya kita bisa lanjut umur kita bisa panjang umur kita bisa berbahagia. Pada musim virus COVID seperti sekarang ini, mungkin beberapa dari orang tua kita mengalami kesulitan ekonomi mungkin ya, yang membuat orang tua kita harus lebih bekerja keras untuk mencari nafkah, karena beberapa usaha di Indonesia sekarang ini sangat sulit untuk berkembang ya, tidak seperti kondisi normal seperti biasanya. Banyak warung-warung makan tutup, banyak usaha-usaha pakaian yang tutup, banyak terjadi PHK bagi karyawan-karyawan. Nah, itu membuat kondisi ekonomi Indonesia sangat sulit. Mungkin juga itu akan berpengaruh kepada orang tua kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak untuk bisa membantu mereka, orang tua kita, supaya mereka tetap merasa dibantu, disupport oleh anak-anaknya. Ada dua hal. Yang pertama, di dalam Keluaran tadi kita sudah membaca bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Maksud dari ayat ini adalah kita harus menuruti perintah mereka. Jadi kita harus bantu orang tua kita, bukan bantu seperti kita harus bekerja membantu mereka, tidak. Tapi kita di rumah, kita harus menuruti apa yang orang tua perintahkan. Jadi jangan membantah ya, karena mereka saat ini sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang sangat sulit mungkin di musim-musim sekarang ini. Jadi kita sebagai anak harus menuruti orang tua, membantu orang tua mungkin di rumah mengerjakan pekerjaan rumah
Ya, kalau waktunya kita belajar online, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan pada saat orang tua membutuhkan bantuan untuk pekerjaan rumah, menyapu atau mencuci piring dan sebagainya. Kita jangan asyik untuk main game terus, ya adik-adik. Nah, siapa yang suka seperti itu, ayo main game terus menerus. Jangan ya adik-adik ya. Ya boleh ada waktunya kita main game, boleh. Tetapi saat ini orang tua kita butuh bantuan kita untuk dibantu dalam pekerjaan-pekerjaan rumah mereka. Itu membuat orang tua senang, ya. Dan tadi dikatakan kalau kita membantu orang tua, maka kita lanjut umur kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan. Itu yang pertama adik-adik ya. Jadi kita harus membantu orang tua, kita harus mengikuti perintah mereka, jangan membantah. Bagaimana caranya kita di rumah bisa menyenangkan hati orang tua. Setuju ya adik-adik? Oke, itu yang pertama, kita harus menuruti perintah orang tua. Yang kedua yang kita harus lakukan di rumah, bagaimana kita bisa membantu orang tua. Yang kedua, kita coba buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16, kakak bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, di sini Tuhan ingin kita mempergunakan waktu sebaik mungkin. Karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat, banyak virus-virus yang bertebaran di mana-mana, ya. Jadi kita harus mempergunakan waktu di rumah secara bijaksana, bukan seperti tadi cuman main terus, ya, main game terus, ya, tidak memperdulikan yang lain, ya. Yang kedua, adik-adik juga harus punya waktu untuk Tuhan. Nah, di sini sangat penting. Karena apa? Ya, di sini kalau kita punya waktu untuk Tuhan. Kalau bagi adik-adik, kakak sarankan paling tidak 1 hari kalian punya waktu 15 menit saja kalian duduk diam, ya. 5 menit pertama kalian Kalian menyembah Tuhan, belajar menyembah Tuhan, ya. Cari waktu yang teduh, yang enak pagi hari. Kalian menyembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Itu 5 menit pertama, ya. Bersyukur, ya, kepada Tuhan. Di dalam penyembahan itu ada rasa syukur, ada rasa pengagungan kepada Tuhan. 5 menit adik-adik ya, gak berat kan? Untuk 5 menit kedua kalian mulai berdoa untuk orang tua kalian, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja, berdoa untuk saudara-saudara, orang-orang yang saat ini sedang kasihan. Nah, itu 5 menit yang kedua. Sedangkan untuk 5 menit yang ketiga, itu kalian membaca firman Tuhan. Bisa dari renungan-renungan, bisa dari ayat firman Tuhan langsung, renungan harian, atau mungkin lewat YouTube, ya, Superbook di YouTube, ya. Banyak media-media yang bisa mendukung untuk kalian boleh belajar firman Tuhan. Nah, itu adik-adik ya. Yang kedua, kalian berusaha untuk memberikan waktu untuk Tuhan. 15 menit aja, gak berat kan? Nah, kalau lagi main handphone, main game, ya kan, ya bisa berjam-jam. Nah, tapi kalau untuk Tuhan, coba berikan waktu cuman 15 menit aja setiap hari. Gak berat kan? Itu akan membantu di dalam alam roh. Orang tua kalian akan diberkati lewat doa-doa kalian, ya adik-adik ya. Jadi itu firman Tuhan. Semoga adik-adik boleh menyikapi waktu-waktu ini dengan bijak. Pada saat di rumah, kalian memperhatikan perintah orang tua. Kalian juga
memberikan waktu untuk Tuhan mendoakan mereka. Nah, itu firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.